Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alice Istari, SPD MSI sebagai PNT Kepala Sekolah di SDN Rakan Santri 3 474 Surabaya. Terkait dengan kegiatan Adiliata di SDN Rakan Santri 3 474 Surabaya ini memang baru mengajukan ke tingkat kota pada tahun ini. Diharapkan kedepannya nanti akan lebih dilancarkan lagi program-program kami terkait Adiliata. Yang sudah berjalan adalah pembiasaan karakter yang terkait dengan Adiliata, misalnya di kegiatan Jumat Bersih dan Sehat. Pada hari Jumat kami melaksanakan senam pagi bersama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama sesuai dengan pokja masing-masing. Yang terakhir adalah sarapan sehat bergizi. Diharapkan di sini anak-anak membawa sarapan yang sesuai dengan tumbuh kembang mereka, mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian untuk tanaman unggulan yang ada di SDN Rakan Santri 3 yang menjadi ciri khas dari sekolah ini adalah tanaman coklat yang tumbuh di beberapa titik di lokasi SDN Rakan Santri 3. Dan pohon coklat ini rutin untuk berbuah, itu setiap seminggu sekali itu selalu ada buah, dan ini dimanfaatkan oleh warga sekolah dengan diolah menjadi bentuk-bentuk lain yang bisa dikonsumsi dan bisa dipergunakan untuk manfaatnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan pembiasaan lain yang ada misalnya sadar sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian lagi dengan pengumpulan air leri untuk disiramkan ke tanaman-tanaman yang ada di SDN Rakan Santri 3. Hal tersebut menjadi bahan pembiasaan karakter bagi anak-anak bahwa hal ini bisa menjadi hal positif yang dapat membentuk pribadi anak-anak menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harapan kami bersama adalah untuk kegiatan Adiliata tingkat kota ini SDN Rakan Santri 3 dilancarkan, dimudahkan, dan sukses hingga pemberkasan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kegiatan tentang mengumpulkan jelantah, di mana kegiatan ini dilakukan di minggu kedua dan keempat. Kader-kadernya di Pokja 3R ini ada Mbak Valen, ada Mbak Regita, dan Mas Hendra. Nah, tujuannya dari pengumpulan ini adalah yang pertama untuk mengurangi minyak jelantah dari rumah tangga yang nantinya bekerja sama dengan bank sampah, dan hasilnya ini masuk ke tim Adiliata dan dikelola sehingga nantinya hasil dari minyak jelantah ini dikembalikan lagi untuk kegiatan Adiliata. Selanjutnya kita memasuki dalam pokja konservasi air dan energi. Nah, di sini ada konservasi air, di mana kita selalu mengalirkan air wudhu itu untuk di tandon, setelah itu bisa dialirkan ke tumbuhan di sekitar sekolah kami. Nah, pokja konservasi energi dan air itu pendampingnya adalah Bapak Amirul Mukminin, setelah itu ada Mbak Jihan dari kelas 6, ada Mbak Ica dari kelas 6. Mereka selalu berkoordinasi bagaimana untuk mengecek konservasi air di sekitar, termasuk juga ketika ada AC, air AC itu akan disiramkan ke tanaman, juga termasuk pengumpulan air leri di minggu kedua dan keempat. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan yaitu dari Pokja Biopori. Pokja Biopori ini tujuannya adalah bagaimana perawatan, yang kedua bagaimana air itu bisa meresap ke biopori tersebut. Nah, di Jumat kedua dan keempat kita selalu mengagendakan perawatan di sekitar sekolah, utamanya biopori yang sudah kita buat. Jadi kita mempunyai ada 15 biopori di sekolah kami, di mana biopori ini dapat maksimal untuk ketika ada genangan air. Apalagi di musim hujan ini, genangan air di sekolah kami alhamdulillah bisa teratasi dengan adanya biopori tersebut. Nah, Pokja Biopori itu pendampingnya saya sendiri, Pak Akbar, terus ada Mas Immanuel dari kelas 6,
ada Mas Farel dari kelas 2, terus ada Mas Roman dari kelas 5, dan ada Mas siapa? Mas Baim dari kelas 3. Nah, mereka selalu berkoordinasi, utamanya bagaimana untuk penambahan dan perawatan biopori itu sendiri. Selanjutnya kita masuki pada Pokja Perpustakaan, di mana Pokja Perpustakaan itu akan ada penjadwalan setiap kelas, dan mereka akan berkunjung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Pokja Perpustakaan. Nah, nantinya anak-anak akan memasuki pertama, yaitu mereka akan datang dan menata sepatunya, dan ada yang dari Pokja Perpustakaan akan ada koordinasi di depan. Setelah itu akan ada pencatatan. Jadi siswa mengisi presensi terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka akan pilih buku. Nah, ini adalah buku di mana koleksi dari sekolah Janakar 3. Nantinya setelah membaca buku, mereka akan mengembalikan di meja yang ada penjaganya ini. Fungsinya kenapa kok tidak dikembalikan oleh siswanya? Karena di situ ada kodenya. Takutnya ketika nanti siswa yang mengembalikan, maka kodenya akan keliru. Nah, di Pokja Perpustakaan itu yang pertama pendampingnya ada Ibu Lucy sebagai pendamping perpustakaan. Setelah itu ada Mbak Mika dari kelas 5. Setelah itu ada Mbak Atif dari kelas 4. Ada Mbak Reva dari kelas 2, ada Mas Wildan dari kelas 3, dan yang terakhir dari depan adalah Mbak Kimaira dari kelas 4. Pokja Perpustakaan itu sendiri rutin ketika anak-anak tidak berkunjung, mereka akan selalu merapikan dan membersihkan, dan selalu didampingi oleh ibu perpustakaan yang nantinya mereka akan berkoordinasi setiap minggu. Hanya ada inovasi bagaimana nanti anak-anak akan membaca pantun ataupun cerita rakyat, dan mereka akan berkoordinasi, dan mereka sudah dikoordinasi dan diajari oleh ibu pendamping perpustakaan. Selanjutnya sekarang masuk ke dalam Pokja pembersihan musola atau musola, di mana tujuan pembersihan musola ini yaitu bagaimana musola ini tetap bersih dan nyaman untuk kegiatan ibadah anak muslim. Yang kedua, bagaimana nanti penjadwalan Pokja ini juga terjadwal, di mana pendampingnya sendiri ada Ibu Reti, setelah itu anggotanya ada Mbak Sekar dari kelas 6, setelah itu ada Mbak Anggun dari kelas 5, Mbak Dania kelas 4, ada Mas Gibran dari kelas 6, dan Mas Rizky dari kelas 6. Nantinya tim anggota musola ini akan selalu bergantian setiap hari untuk merawat dan membersihkan musola. Utamanya bagaimana penataan ruko dan sajadah agar terlihat selalu rapi dan bersih, agar nanti ibadah anak-anak tetap nyaman dan terlihat bersih. Selanjutnya kita ke Pokja taman, di mana Pokja taman ini yang pertama tujuannya adalah merapikan taman dan perawatan tanaman. Yang ketiga adalah pembibitan taman, di mana Pokja ini dalam kegiatan Jumat bersih selalu melakukan atau menyempatkan diri 30 menit sampai 40 menit bagaimana perawatan taman di sekolah kami itu sangat luas. Nah, yang kedua adalah bagaimana pembibitan tanaman di sekitar sekolah. Kita lihat sendiri di sekitar sekolah Janakar 3 ini sangat banyak tumbuhan. Nah, maka dari itu kita harus merawat tumbuhan dan selalu dalam pembibitan sehingga taman selalu terjaga dengan bersih. Selanjutnya kita akan ke Pokja toga, tanaman obat keluarga, di mana toga ini juga salah satunya tujuannya adalah perawatan, yang kedua adalah perkembangbiakan agar tetap banyak pada tumbuhannya. Nah, di Pokja toga ini ada pendampingnya. Yang pertama ada Ibu Anjani selaku pendamping, dan beberapa anggotanya dari beberapa siswa. Yang pertama ada Tena dari kelas 5, setelah itu ada Mbak Afika dari kelas 6, ada Mas Ilham dari kelas 4, dan Mbak Indira dari kelas 4. Tim Pokja toga ini
selalu berkoordinasi dan menambahkan tanaman toga agar bertambah tanamannya di sekitar sekolah, utamanya menjaga tanaman toga itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pokja kolam ikan, di mana pokja kolam ikan ini yang pertama tujuannya adalah pembibitan ikan, yang kedua adalah bagaimana merawat kolam ikan ini agar tetap bersih. Nah, ini adalah pendampingnya adalah Bapak Aswin, yaitu ada anggotanya, yang pertama ada Rafa dari kelas 6, ada Boy kelas 2, ada Bagas dari kelas 6. Nah, ini adalah kegiatan bagaimana membersihkan kolam ikan agar ikan terjaga dan bisa hidup dan berkembang biak. Artinya ini akan tidak ada pemakanan, ya, juga hasilnya akan kembali kepada ikan biota itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke Pokja UKS, di mana Pokja UKS ini salah satunya adalah tujuannya ketika ada teman yang sakit, segera mungkin Pokja UKS ini menaruh temannya atau melaporkan, sehingga nanti mendapat pertolongan pertama. Kita juga bekerja sama dengan Puskesmas, di mana kerjasama ini juga tidak hanya pada siswa yang sakit, tapi dari keseluruhan. Nah, sebelum masuk ada petugas yang mencatat. Ini adalah untuk men-tracing biar orang tua juga mengetahui anak tersebut memang benar-benar sakit. Ini adalah pokja toilet, di mana pokja toilet ini selalu membersihkan toilet dan lain sebagainya, termasuk kegiatan Jumat bersih. Kegiatan Jumat bersih ini juga dilakukan setiap 2 minggu sekali, dan fungsinya, tujuannya yang pertama membersihkan toilet, yang kedua adalah melihat jentik-jentik nyamuk agar tidak ada genangan ataupun jentik nyamuk yang akan menjadi demam berdarah. Kita di Sekolah SD Angkatan 3 ini juga bekerjasama dengan KSA atau Kartu Surabaya Hebat, di mana selalu dalam pengecekan 1 bulan sekali, dan kita punya namanya kartu kontrol. Nantinya KSA juga akan mengedukasi kepada siswa dan melakukan kegiatan melihat dalam belakang. Perkenalkan, ini adalah pokja hidroponik, di mana pokja hidroponik ini yang pertama tugasnya adalah merawat bagaimana agar tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah tentang pembibitan mulai dari awal, dan anggotanya yaitu pertama Mas Arya, yaitu sebagai pendamping pokja hidroponik. Terus ada Mbak Zazila dari kelas 5, Mbak Sela dari kelas 6, dan Mbak Nafisa dari kelas 4. Pokja hidroponik ini sudah melakukan kegiatan dan pemanenan yang dijual ke sekitar, termasuk kepada wali murid dan komite, yang hasilnya tetap akan dikembalikan ke tim Adiwiyata dan dikelola untuk kegiatan Adiwiyata. Selanjutnya kita masuk kepada publikasi dan mading, di mana publikasi dan mading ini yang pertama mempunyai tujuan adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimana mengedukasi peserta didik agar tidak membawa sampah plastik dimanapun itu. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama, semua warga sekolah, termasuk dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Utamanya adalah reuse, reduce, dan recycle. Jadi pengolahan sampah plastik yang tadi sudah dijelaskan, di mana ada pengumpulan minyak jelantah. Setelah itu botolnya tidak kami buang, tapi dikumpulkan dan nantinya akan disetorkan ke bank sampah. Nah, pokja publikasi dan mading ini bekerja ketika Jumat, di mana anak-anak makan bersama di lapangan setelah senam. Jadi mereka akan mengedukasi dan mengkampanyekan sampah anti plastik. Nah, di sini ada anggotanya Mbak Didi dari kelas 6, ada Mbak Kalista dari kelas 5, ada Mbak Naila dari kelas 4, dan Mbak Amabel dari